Saat itu Mas Zul duduk terdiam sambil nunggu Ibu Tri membawa lampu minyak. Tapi tiba-tiba Mas Zul ini merasakan ada tangan yang masuk ke dalam kaos Mas Zul. Dengan jari-jari itu dirasakan sama Mas Zul itu jari-jarinya besar dengan banyak bulunya. Mas Zul sontak saja kaget, langsung berteriak minta tolong. Tolong Pak, tolong Bu, cepetan balik sini. Saya takut ini ada tangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh pecinta horor dimanapun Anda berada. Kali ini teman horor akan bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh, sebut saja namanya Mas Zul. Mas Zul ini adalah warga dari Kebumen, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada tahun kurang lebih 2005-2006. Kala itu Mas Zul ini ada satu tetangga yang di mana rumah tetangga ini kita sebut saja namanya Pak Malik. Itu jaraknya sama rumah Mas Zul ini kira-kira 100 meter. Jadi Pak Malik ini punya rumah yang cukup besar, halamannya cukup luas. Desainnya rumah Pak Malik ini masih desain rumah zaman dulu. Jadi Pak Malik ini menempati rumah tersebut itu bersama dengan keluarganya, dengan istrinya dan anak-anaknya. Selama menempati rumah tersebut, Mas Zul ini tidak mengetahui atau Pak Malik ini tidak pernah bercerita kalau rumah tersebut itu banyak penghuni lain. Hingga suatu ketika Pak Malik ini tiba-tiba menjual rumah tersebut. Untuk alasannya kenapa, Mas Zul sendiri pun tidak mengetahuinya secara pasti. Tapi yang Mas Zul tahu, Pak Malik ini sudah membangun rumah di tempat lain. Rumah itu selesai dibangun, akhirnya Pak Malik dan keluarganya itu pindah ke rumah baru tersebut. Akhirnya rumah yang bertetangga dengan Mas Zul itu kosong, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menempati. Akhirnya dijual. Kemungkinan yang Mas Zul tahu ya seperti itu. Singkat cerita, rumah yang dijual Pak Malik itu dibeli oleh warga dari Palembang. Kita sebut saja namanya Ibu Tri. Ibu Tri kemudian pindah menempati rumah yang baru dibelinya dari Pak Malik tersebut bersama dengan suaminya. Suaminya kita sebut saja namanya Pak Hadi, beserta dengan kelima anaknya. Malam pertama menempati rumah tersebut, tidak ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh keluarga Ibu Tri. Malam kedua, malam ketiga, hingga pada malam keempat pun sama. Tidak ada kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh keluarga Ibu Tri. Hingga tiba pada malam kelima. Kebetulan pada malam itu Pak Hadi dan keempat anaknya itu tidak ada di rumah. Mereka sedang pergi keluar. Jadi pada malam itu hanya ada Ibu Tri bersama satu anak perempuannya saja. Jadi di rumah itu hanya mereka berdua.
Ibu Tri dan anaknya tadi sedang berada di ruang tengah. Mereka lagi asik ngobrol sambil menonton TV pada malam itu. Saat asik nonton TV, tiba-tiba itu listrik padam, listrik itu mati. Seperti biasa, Ibu Tri berinisiatif mengambil penerangan, yaitu lampu minyak tanah ya pada waktu itu. Belum ada lampu emergensi ataupun penerangan lain seperti sekarang ini. Ibu Tri kemudian ke belakang, ke dapur, mencari lampu minyak tadi. Setelah ketemu, dinyalakan lampu tersebut, kemudian Ibu Tri balik lagi ke ruang tengah. Lampu minyak yang dibawa Ibu Tri tadi itu ditaruh di atas meja. Yang kebetulan pada malam itu cuaca itu sangat panas, gerah yang dirasakan seperti itu sama Ibu Tri. Kemudian Ibu Tri ini melepas bajunya, hingga Ibu Tri ini cuma pakai atasan, pakai BH aja ya. Kemudian mereka meneruskan obrolannya sambil tiduran karena tidak ada hiburan lain. TV sudah nggak bisa nyala karena mati lampu. Nah, disinilah teror itu dimulai. Ketika mereka lagi asik ngobrol, Ibu Tri dan anaknya tadi itu, tiba-tiba lampu yang dibawa sama Ibu Tri, yang ditaruh di atas meja tadi, itu tiba-tiba terbang mendekati Ibu Tri dan anaknya. Sontak saja Ibu Tri dan anaknya langsung lari tunggang langgang, berteriak minta tolong pada waktu itu. Hingga nggak sadar Ibu Tri ini hanya mengenakan BH aja, keluar rumah minta tolong, teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Tak jauh dari situ kebetulan ada anak-anak muda yang lagi nongkrong. Kemudian anak muda tersebut mendengar teriakan Ibu Tri dan anaknya tadi. Mereka pun kemudian menghampiri Ibu Tri dan anaknya. Kenapa Bu, kok malam-malam minta tolong kayak gitu? Kemudian Ibu Tri menceritakan apa yang barusan dialami. Ibu Tri pun meminta tolong agar anak-anak muda tersebut untuk menemani Ibu Tri dan anaknya di rumahnya. Kemudian anak muda tersebut mengikuti kemauan permintaan tolong yang Ibu Tri tadi. Mereka duduk-duduk di teras sambil nunggu suaminya Ibu Tri itu pulang. Pak Hadi itu pulang beserta anaknya. Selesai kejadian malam itu, kejadian-kejadian lain pun tidak kalah menyeramkan. Hampir setiap malam selalu ada kejadian-kejadian yang dialami oleh Ibu Tri beserta keluarganya. Ketika itu Ibu Tri itu bangun pagi sekitar jam 4, setengah 5, itu mau menunaikan sholat subuh. Ibu Tri ini mau mengambil air wudhu ke belakang. Jadi saya jelaskan, kalau rumah yang di tempat ini Ibu Tri itu paling depan itu adalah teras, kemudian masuk itu ada ruang tamu yang cukup lebar ya waktu itu. Ke belakang lagi, di belakang ruang tamu itu ada satu ruang keluarga yang sampingnya itu ada 2 kamar. Kemudian ke belakang lagi itu ada sumur yang atasnya itu tidak ada atapnya. Jadi kemungkinan kalau siang itu buat menjemur pakaian. Nah, di samping sumur itu ada satu gudang. Kemudian di belakang sumur itu kamar mandi dan dapur jadi satu di situ. Lanjut ke ceritanya. Waktu Ibu Tri bangun mau mengambil air wudhu, Ibu Tri ke belakang membuka pintu belakang waktu itu. Buka pintu belakang, tiba-tiba Ibu Tri ini melihat satu sosok
sosok itu berdiri di samping sumur. Penampakannya pakai baju putih, rambutnya itu panjang, terurai panjang, acak-acakan. Sosok itu melihat ke arah Ibu Tri sambil senyum dengan wajah yang pucat, dengan sekitar mata itu agak hitam ya. Mungkin kalau sekarang kita sebut itu adalah sosok kuntilanak. Sontak saja Ibu Tri langsung balik lagi masuk ke dalam, teriak-teriak sama suaminya. Akhirnya Pak Hadi itu terbangun, akhirnya mengecek ke belakang, tapi sosok itu ketika dicek sama Pak Hadi sudah tidak ada di situ lagi. Nah, kali ini kejadian itu dialami oleh Mas Yul sendiri. Ketika itu Mas Yul bermain ke rumah Ibu Tri. Kebetulan anak dari Ibu Tri ini seumuran dengan Mas Yul. Mereka berteman cukup akrab pada waktu itu. Ketika itu di rumah Ibu Tri ada Ibu Tri, suaminya, dan keempat anaknya. Yang satu anak Ibu Tri ini tidak ada di rumah. Dia sedang main ke tempat tetangga, ke rumah temannya. Mereka lagi asik ngobrol di ruang tengah, di ruang keluarga. Tiba-tiba listrik lagi-lagi padam. Dari sini perasaan Mas Yul sudah nggak enak. Aduh, kenapa nih listrik pakai padam segala? Gitu kata Mas Yul dalam hati. Kemudian Ibu Tri pun bangun untuk mengambil lampu minyak yang ada di dapur. Sudah, kalian di sini dulu, jangan kemana-mana. Biar saya ambilkan lampu minyak dulu ke belakang ya. Begitu kata Ibu Tri. Mas Yul duduk bersama temannya, yaitu anak dari Ibu Tri tadi. Kemudian Pak Hadi bersama dengan anak balitanya. Ditunggu cukup lama, Ibu Tri tidak kunjung datang. Mereka sudah harap-harap cemas, terutama Mas Yul, karena Mas Yul ini tahu bagaimana kondisi rumah dari Ibu Tri ini. Rasa cemas, gelisah, dan takut itu menyelimuti rasa Mas Yul. Benar saja, dari sini Mas Yul mulai diteror. Saat itu Mas Yul duduk terdiam sambil nunggu Ibu Tri membawa lampu minyak. Tapi tiba-tiba Mas Yul ini merasakan ada tangan yang masuk ke dalam kaos Mas Yul. Dengan jari-jari itu dirasakan sama Mas Yul itu jari-jarinya besar, dengan banyak bulunya. Mas Yul sontak saja kaget, langsung berteriak minta tolong. Tolong Pak, tolong Bu, cepetan balik sini. Saya takut ini ada tangan di sini. Begitu teriak-teriak Mas Yul. Suasana pada malam itu langsung panik. Semua pada ketakutan. Saat itu Pak Hadi yang berada di situ coba menenangkan anak-anak agar tidak panik dan ribut. Sudah, tenang-tenang, tidak ada apa-apa, sini-sini mendekat sama saya. Begitu kata Pak Hadi. Mereka pun coba untuk menenangkan diri. Mereka pun sekarang duduk berdekatan agar untuk menghilangkan rasa takut itu. Lagi-lagi kali ini anak dari Ibu Tri itu yang diteror. Kita sebut saja namanya Mas Dani. Ketika mereka lagi terdiam dengan rasa takut yang sudah menyelimuti, tiba-tiba Mas Dani ini berteriak, "Tolong, tolong, ada yang jewer saya, tolong, tolong." Begitu kata Mas Dani. Ternyata Mas Dani di situ
kuping Mas Dani ada yang menjewer, makanya Mas Dani itu langsung berteriak minta tolong. Kemudian Pak Adi bangun sambil menggendong anak balitanya. Sudah, kita kesini aja, kesini. Pak Dani menyarankan untuk berdiri membelakangi tembok. Jadi mereka semuanya pada nempel ke tembok waktu itu. Tujuan Pak Hadi yaitu untuk mencari jalan keluar, mencari pintu untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Mereka pun berdiri menempel ke tembok sambil jalan pelan-pelan, berjalan menyamping. Dengan Pak Hadi posisi paling depan, diikuti dengan anak-anaknya, kemudian Mas Zul paling belakang. Mereka berjalan pelan-pelan, tapi anehnya yang dirasakan Mas Zul itu mereka sudah muter di ruangan itu, tapi tidak nemu pintu keluarnya. Dari posisi awal muter sampai ke posisi awal lagi, mereka tidak nemu pintu tersebut. Lagi-lagi Mas Zul digerayangin tangan yang tadi menggerayangi Mas Zul dengan jari-jari yang besar dengan banyak bulunya. Tangan itu masuk ke dalam kaos, mengelus dada sampai ke perutnya. Mas Zul langsung berteriak sekencang-kencangnya mencoba melepaskan tangan yang ada di dalam kaosnya tadi. Tolong Pak, ini ada tangan di sini Pak, tangan itu masuk lagi ke dalam kaos. Sambil teriak-teriak, panik semuanya. Akhirnya Ibu Tri pun datang sambil membawa lampu minyak tadi. Ada apa sih nih pada teriak-teriak, katanya. Teror malam itu pun selesai ketika Ibu Tri sudah datang membawa lampu minyak tersebut. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Pak Hadi itu juga bercerita. Ternyata pada malam itu Pak Hadi juga merasakan hal yang sama dengan Mas Zul. Cuman yang dipegang adalah anak balitanya. Ketika itu anak balitanya duduk bersama dengan Pak Hadi. Pak Hadi merasakan ada tangan yang besar dengan ciri-ciri yang sama yang tadi disebutkan sama Mas Zul. Itu memegang tubuh dari anaknya Pak Hadi ini. Kemudian Pak Hadi pun menggendong sambil diam agar tidak membuat panik anak-anak yang lain. Ibu Tri ini dulu pernah bercerita kalau Ibu Tri ini punya peliharaan, tanda kutip ya, peliharaan. Peliharaannya itu ditaruh di gudang di depan sumur, di belakang rumah yang depan sumur yang tadi saya sebutkan. Depan sumur itu ada gudang yang selalu tertutup. Nah, kata Ibu Tri, peliharaannya ditaruh di gudang tersebut. Mas, saya itu punya peliharaan loh. Gitu kata Ibu Tri. Peliharaan apa Bu? Timpal Mas Yul. Ya kalau kamu mau lihat, tunggu aja di sini, nanti kamu bisa lihat sendiri. Lampu yang ada di dalam gudang tersebut kalau maghrib nanti bisa nyala sendiri. Dengan rasa penasaran, rasa percaya dan tidak percaya, akhirnya Mas Zul pun ingin membuktikannya. Mas Zul pun menunggu hingga maghrib tiba. Jadi Mas Zul duduk di depan gudang, yang dimana gudang itu dikunci gembok dari luar, dengan ada jendela di samping pintu tersebut. Yang jendela itu bisa melihat isi dari ruangan gudang tersebut. Jadi di dalam gudang tersebut itu terlihat oleh Mas Zul itu ada kursi. Di depan kursi itu ada meja, kemudian samping kursi itu ada lemari kecil. Nah, lemari kecil itu di atasnya ada lampu minyak yang disebutkan oleh Ibu Tri tersebut. Hingga akhirnya waktu maghrib pun tiba.
Saat adzan berkumandang, Mas Zul terus memperhatikan ke arah gudang tersebut. Mas Zul fokus pada lampu minyak yang ada di atas lemari tersebut. Mas Zul memperhatikan lampu itu dengan baik-baik. Benar saja, dengan kepala Mas Zul sendiri, tiba-tiba lampu yang ada di atas lemari itu langsung nyala. Dengan rasa takut, akhirnya Mas Zul pulang dan percaya bahwa di gudang tersebut memang ada sosok yang tidak kasat mata. Kali ini kejadian dialami oleh temannya Mas Dani, anak dari Ibu Tri yang tadi saya ceritakan. Ketika itu teman Mas Dani akan pulang ke rumahnya. Kebetulan rumahnya itu melewati depan rumah Mas Dani. Temannya Mas Dani ini melihat kalau Mas Dani lagi duduk sendiri di teras. Niatnya temannya ini mau menghampiri Mas Dani yang sendirian. Dia pun berjalan mendekati rumah Ibu Tri, Mas Dani tersebut. Tapi semakin mendekat, dia melihat kalau sosok Mas Dani itu seperti berubah menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Semakin mendekat, sosok itu semakin besar dan tambah tinggi. Hingga akhirnya teman Mas Dani ini melihat kalau Mas Dani ini tingginya hingga menyentuh langit-langit rumah. Sosoknya menjadi tinggi besar, hitam dengan mata yang merah dan banyak bulunya. Akhirnya teman Mas Dani ini pun langsung tersadar dan langsung lari terbirit-birit langsung pulang ke rumahnya. Sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang menyeramkan di rumah Ibu Tri tersebut. Ketika itu Ibu Tri juga pernah bercerita, cuman cerita ini nggak detail ya. Ibu Tri itu pernah bercerita kalau di dalam rumahnya itu banyak sosok-sosok yang tidak kasat mata. Ibu Tri ini sering sekali melihat sosok yang kuntilanak itu nggak cuma satu, itu terbang mengelilingi rumah tersebut. Di ruang tengah itu Ibu Tri itu sering melihat kalau sosok kuntilanak itu terbang mengelilingi ruang tengah. Pernah juga Ibu Tri itu melihat sosok tinggi besar mata merah dengan banyak bulunya di seluruh badannya itu berdiri di dalam rumah tersebut. Tapi Ibu Tri ini sudah tidak merasakan takut seperti yang pertama-tama dirasakan tadi. Mungkin karena sudah terbiasa, akhirnya Ibu Tri membiasakan diri bersebelahan dengan mereka. Hingga akhirnya selang beberapa tahun, rumah yang ditempatin Ibu Tri ini dijual oleh Ibu Tri. Tapi waktu itu posisi Mas Zul sudah tidak bertetangga lagi dengan Ibu Tri karena Mas Zul sudah pindah keluar kota. Begitulah akhir dari cerita ini. Terima kasih buat Mas Zul yang telah mau berbagi cerita di Teman Horor. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, cerita-cerita horor dan mau berbagi cerita dengan saya, Teman Horor, nanti akan saya bagikan ceritanya di sini. Tulis saja ceritanya dan kirim DM ke saya, nanti akan saya hubungi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.